John Adam Smith atau yang biasa kita kenal sebagai Adam Smith, beliau adalah pelopor ekonomi klasik yang lahir di Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723. Saat memasuki usia 13 tahun, ia mengenyam pendidikan di Universitas Glasgow dan mempelajari filosofi moral di bawah bimbingan Francis Hutcheson yang merupakan seorang filsuf penggagas teori moral di era modern awal. Adam Smith menganggap Francis Hutcheson sebagai seorang yang tak boleh dilupakan. Kenapa demikian? Karena melalui bimbingannya, ia telah mengembangkan pemikiran liberal atau kebebasan, akal sehat, dan hak untuk berpendapat. Memasuki tahun 1740, Adam Smith dianugerahi National Exhibition kemudian memasuki kampus Balliol, Oxford. Namun, ia memutuskan keluar dari kampus tersebut pada tahun 1746, lalu pada tahun 1748, Smith memulai studinya kembali di Edinburgh University di bawah bimbingan Lord Keynes. Tahun 1751, Smith ditunjuk sebagai Ketua Dewan Logika di Universitas Glasgow. Adam Smith kemudian dipindahkan ke Dewan Filosofi Moral Glasgow pada tahun 1752. Kuliah yang dibawakan oleh Adam Smith mencakup etika, retorika, jurisprudence, politik ekonomi, dan kebijakan dan keuntungan. The Wealth of Nations merupakan buku yang ditulis oleh Adam Smith dan dirilis pada 9 Maret 1776 dan telah menjungkir balikan sistem merkantilisme atau sebuah sistem yang menganut kepercayaan bahwa kekayaan itu bersifat tetap dan terbatas. Pada tahun 1778, Adam Smith diminta untuk menduduki jabatan sebagai komisioner dalam hal cukai pajak di Skotlandia. Ia hidup bersama ibunya di Edinburgh. Tahun 1783, Adam Smith menjadi salah satu pendiri Royal Society of Edinburgh. Tahun 1787 sampai 1789, Adam Smith mendapat posisi kehormatan sebagai Rektor Universitas Glasgow. Adam Smith meninggal di Edinburgh pada tanggal 17 Juli 1790 diakibatkan karena sakit keras. Ia kemudian dikuburkan di Canongate Kirkyard. Sepeninggal Adam Smith, karya-karya yang membahas mengenai ilmu ekonomi kemudian banyak dipakai dan dikembangkan, khususnya pada pemikiran Adam Smith mengenai ekonomi kapitalis. Para ilmuwan serta ekonom juga setuju dengan argumen Adam Smith bahwa pemerintah itu harus memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada para pelaku ekonomi tanpa ada campur tangan oleh pemerintah. Berikut merupakan karya besar dari Adam Smith. Yang pertama yaitu ada The Theory of Moral Sentiment pada tahun 1759. Yang kedua yaitu ada An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations di tahun 1776. Yang ketiga yaitu ada Essay on Philosophical Subject di tahun 1795. Dan yang keempat yaitu ada Lecture on Jurisprudence di tahun 1976. Berikut adalah teori-teori dari Adam Smith. Karya utama yang terkenal oleh Adam Smith adalah buku The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776 dan menjadi salah satu buku paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi. Dalam buku tersebut terdapat beberapa konsep teori, salah satunya adalah teori tangan tak terlihat. Tangan tak terlihat atau invisible hand adalah sebuah konsep tentang bagaimana dalam perekonomian pasar bebas, individu-individu yang mementingkan diri sendiri beroperasi melalui sistem saling ketergantungan satu sama lain. Saling ketergantungan ini memberikan insentif kepada produsen untuk melakukan apa yang diperlukan secara sosial, meskipun mereka hanya peduli pada kesejahteraan mereka sendiri. Selanjutnya ada teori pembagian kerja. Pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hal ini didorong karena adanya spesialisasi, manfaatnya dapat meningkatkan keterampilan kerja, efisiensi waktu dalam produksi, dan penemuan teknologi baru. Selanjutnya adalah teori nilai. Menurut Adam Smith, barang mempunyai dua nilai, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja atau labor dalam menghasilkan barang tersebut. Hubungan nilai guna dengan nilai tukar suatu barang yang mempunyai nilai guna tinggi terkadang tidak mempunyai nilai tukar. Sebaliknya, ada barang yang memiliki nilai tukar tinggi tapi tidak bermanfaat dalam kehidupan.
Selanjutnya ada Lizzie Z. Fair. Adam Smith berpendapat agar pemerintah sebagai pemegang kendali politik negara melakukan intervensi dan campur tangannya seminimal mungkin dalam perekonomian. Adam Smith juga mempercayai bahwa pasar bebas dan persaingan akan memimpin pada alokasi sumber daya yang paling efisien. Selanjutnya yaitu ada kontribusi Adam Smith dalam perekonomian dunia. Kontribusi Adam Smith dalam perekonomian klasik sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi modern. Teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Smith telah membentuk dasar pemikiran dalam ekonomi modern, termasuk pandangan mengenai pasar bebas, spesialisasi, divisi kerja, dan juga persaingan yang sehat. Smith dikenal sebagai pendukung kebebasan individu dan juga hak milik pribadi, menjadikan dasar dalam perkembangan kapitalisme. Salah satu kontribusi terpenting Adam Smith adalah konsep tangan tak terlihat atau invisible hand. Dalam The Wealth of Nations, Smith menggambarkan bagaimana pembagian kerja dan spesialisasi dalam proses produksi dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Konsep ini masih sangat relevan dengan era digital dan teknologi saat ini. Kita dapat melihatnya dalam berbagai sektor, di mana kemajuan teknologi memungkinkan pembagian kerja yang lebih canggih dan otomatisasi dalam rantai produksi.